Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang matriks. Nah, sub pokok bahasan tentang matriks ini, yang pertama kita akan menemukan konsep matriks. Nah, apa sih matriks itu? Bagaimana bentuknya? Nah, untuk itu perhatikan ilustrasi berikut ini. Diketahui data hasil penjualan tiket penerbangan tujuan Medan dan Surabaya dari sebuah agen tiket selama 4 hari berturut-turut disajikan pada tabel berikut. Nah, misalkan tujuannya yang pertama tadi Medan, kemudian yang kedua adalah Surabaya. Nah, untuk tujuan Medan, hari pertama tiketnya 3, kemudian hari kedua 4, hari ketiga 2, hari keempat 5. Untuk tujuan Surabaya, hari pertama 7, hari kedua 1, hari ketiga 3, hari keempat 2. Nah, dari data pada tabel ini ya, kita bisa menyederhanakannya dengan cara menghilangkan judul baik pada baris maupun pada kolom, dan kita ganti dengan tanda kurung atau tanda kurung siku atau kurung biasa, sehingga kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, kita bisa tulis seperti ini dia. Oke, kita tulis kurung siku. Jadi kita hilangkan semua, jadi kan tinggal 3, tinggal angkanya saja, kemudian 4, 2, 5, 7, 1, 3, 2. Nah, atau kita sederhanakan yaitu dengan menggunakan kurung biasa ya. Oke, 3, 4, 2, 5, 7, 1, 3, 2. Nah, coba kalian perhatikan ya. Kalau kita perhatikan ya, nah di bentuk ini ya, yang sudah menjadi kurung biasa atau kurung siku ya, di sini kan ada bilangan-bilangannya ya, ada bilangan-bilangannya. Kemudian kalau bilangan ini ya kita hubungkan, dia akan berbentuk seperti persegi panjang atau bisa juga persegi ya. Nah, kemudian dia dibatasi dengan kurung siku atau bisa juga kurung biasa. Nah, bentuk seperti inilah yang disebut dengan matriks. Nah, dari keterangan yang kita sebutkan tadi ya, bahwa matriks bisa kita artikan sebagai susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang terletak pada kurung biasa atau kurung siku. Nah, matriks ini dia diberi simbol atau notasi dengan huruf kapital ya. Jadi kalau matriks misalkan dia dengan huruf kapital, misalkan bisa A, hurufnya bisa B, C, dan seterusnya ya. Ini simbol dari matriks. Nah, apa saja sih yang ada di dalam matriks ya? Nah, untuk paham apa saja yang ada di dalam matriks, nah coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Misalkan ada matriks A sama dengan A11, A12, A13, dan seterusnya sampai dengan A1N. Kemudian A21, A22, A23 sampai seterusnya sampai dengan 2N. Kemudian ke bawahnya dan seterusnya AN1 dan seterusnya AN2 dan seterusnya AN3, kemudian AIJ dan seterusnya sampai dengan AMN. Nah, dari sini kita akan tahu apa saja yang ada di dalam matriks ini. Kita buat yang pertama yaitu misalkan A12 ya, A12 ini. Kita buatlah
satu A12 ini adalah elemen ya, atau bisa disebut dengan unsur atau bisa juga anggota ya. Elemen atau unsur aja ya, elemen atau unsur aja ya, nggak usah pakai anggota. Oke. Nah, elemen atau unsur baris pertama kolom kedua. Jadi seperti itu cara membacanya ya, keterangannya seperti ini. Jadi misalkan kalau ada A12, lihat aja di di matriknya ya. Nah, di sini kan A12 berada di sini, artinya ini adalah ini baris ya. Jadi yang horizontal ini menyatakan baris, kemudian yang vertikal ini dia menyatakan kolom. Jadi ini baris pertama, kolom kedua nih. Ini kan kolom pertama ini kolom kedua. Jadi ini baris pertama, kolom kedua. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi, misalkan A11 kita buat, kemudian A12, A13 dan seterusnya sampai dengan A1N. Itu adalah elemen atau unsur-unsur penyusun baris pertama. Saya tulis ya, penyusun baris pertama. Nah, jadi yang ini ya, penyusun baris pertama ya, lihat di matriknya. Kemudian kita bisa buat juga, misalkan keterangannya mau ambil ke bawahnya, misalkan A12 ya, kita buat, kemudian A22 dan seterusnya sampai dengan M2. Ini adalah elemen atau unsur-unsur penyusun kolom kedua. Lihat ya di sini ya, ini kalau yang A11, A21, AM1 ini kolom pertama. Jadi kalau A12, A22 dan seterusnya AM2 ini adalah elemen penyusun kolom kedua. Ya. Nah, kemudian kita buat lagi nih yang keempat. Nah, di sini kan ada AIJ nih. Nah, AIJ ini maksudnya adalah, kita tulis AIJ ini maksudnya adalah elemen atau unsur baris ke I ya, dan kolom ke J. Nah, dengan I dan J itu adalah bilangan asli. Jadi I-nya, kita buat ya, I itu mulainya dari 1, 2 dan seterusnya sampai dengan M ya, sampai dengan M. Jadi M ini menyatakan baris ya. Kemudian yang kedua J. Nah, J ini sama juga bilangan asli, jadi 1, 2 dan seterusnya sampai dengan N. Nah, untuk N menyatakan kolom. Nah, suatu matrik ya, matrik A ini yang mempunyai M baris ya, M baris dan N kolom, itu disebut dengan matrik berordo ya, matrik berordo
ordo M kali N ya. Maksudnya adalah M kali N ini menyatakan ukuran matriknya, berapa baris dan berapa kolomnya. Nah, kita ambil nih misalkan contohnya seperti ini ya. Kita buat contoh ya. Buat contoh. Diketahui misalkan matrik A sama dengan, kita gunakan kurung biasa aja ya. 2, 1, 5. 1, negatif 4, 2, 1, 1, 4. Nah, diketahui matrik A ini ya, matrik A-nya. Nah, pertanyaan yang pertama kita buat misalkan tentukan ya, persamaan yang pertama, tentukan elemen penyusun baris kedua misalkan ya. Yang kedua kita buat misalkan tentukan elemen baris ketiga dan kolom kedua ya, kolom kedua. Nah, satu lagi misalkan kita buat tentukan ordo matrik A tersebut. Nah, sekarang kita jawab nih. Kita jawab. Nah, kita jawab yang pertama ya. Kita jawab dulu yang pertama. Tentukan elemen-elemen penyusun baris kedua. Lihat nih ya, pada matrik A-nya. Ini 215 ini adalah baris pertama ya. Jadi horizontal ya kalau baris ya. Baris pertama, kemudian baris keduanya kan berarti 1, negatif 4, 2. Jadi elemen penyusun baris keduanya adalah 1, negatif 4, 2. Nah, pertanyaan yang kedua, tentukan elemen baris ketiga kolom kedua. Nah, kalau elemen baris ketiga kolom kedua, kita cari nih yang elemen atau unsurnya baris ketiga dulu. Nah, baris ketiga ya kita buat kayak garis bedah ya, kita buat nih. Kita garis nih baris ketiga nih. Ini baris pertama 215, baris keduanya 1, negatif 42, baris ketiganya adalah 114. Nah, kita garis nih biar mudah untuk menentukannya. Kemudian kolom kedua. Nah, kolom kedua itu nih. Ini 211 kolom pertama, 1 negatif 4, 1 ini kolom kedua. Nah, ini tadi 1 ya. Nah, titik potong antara baris ketiga dan kolom kedua itulah yang menjadi elemennya ya. Elemen baris ketiga kolom kedua. Berarti kan di sini kita lihat jelas elemen baris ketiga kolom kedua adalah 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir tentukan ordo matriks A. Nah, ordo tadi ingat ukurannya ya, ukurannya berapa baris dan berapa kolom. Jadi ordonya berapa baris berapa kolom, kita hitung nih. Barisnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Dari 3. Kemudian kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 3. Berarti ordonya 3 kali 3. Nah, kita bisa buat seperti ini kalau ordo ya. Jadi kita buat A. Jadi 3 kali 3. Jadi A di bawah sini ya, kita buat seperti ini simbolnya 3 kali 3. Artinya matrik A ini memiliki banyak barisnya 3 dan banyak kolomnya 3. Oke, sekarang kita bahas sub pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis matrik ya. Kita tulis dulu. Nah, yang kedua, yang tadi A berarti sini B ya.
jenis matriks. Nah, kita akan bahas jenis-jenis matriks apa saja sih jenis-jenis matriksnya. Yang pertama itu, yang pertama itu ada yang namanya matriks baris. Nah, maksudnya di sini apa? Matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Contohnya kita buat nih. Nah, kita buat contohnya seperti ini. 1, 3, 5, negatif 2 misalkan. Nah, ini contohnya. Jadi dia hanya terdiri dari satu baris saja. Kemudian ada lagi yang namanya matriks kolom. Kita tulis matriks kolom. Nah, matriks kolom ini maksudnya adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Kita buat nih contoh. 1, 0, negatif 3. Nah, seperti ini maksudnya. Dia hanya terdiri dari satu kolom saja. Jadi dia ke bawah ya, vertikal ya. Jadi kalau kolom itu vertikal. Kemudian ada lagi yang namanya matriks persegi atau bujur sangkar ya. Matriks persegi atau bujur sangkar. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya matriks persegi ini adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolomnya sama. Atau bisa kita buat ordonya itu simbolnya seperti ini nih, n dikali n. Nah, itu ordo. Artinya banyak baris dan banyak kolomnya sama. Nah, kita buat nih contohnya. Contoh 1, negatif 2, 0, 4. Nah, seperti ini. Ada lagi misalkan kalau ini kan ordonya 2 kali 2 nih, contoh yang pertama ya, 2 baris 2 kolom, artinya 2 kali 2 ordonya. Kemudian ada lagi misalkan kita buat contohnya 1, 3, 6, 1, negatif 2, 4, 3, 2, 1. Nah, ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, makanya dia dinamakan matriks persegi karena banyak baris dan banyak kolomnya sama. Kemudian ada lagi yang namanya matriks identitas. Ini kita tulis. Nah, matriks identitas ini adalah matriks yang elemen diagonalnya bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Maksudnya gimana? Nah, seperti ini contohnya ya, kita buat contohnya. Nah, matriks identitas itu adalah matriks persegi ya, matriks persegi yang bukan matriks persegi panjang atau persegi ya, tapi dia matriks persegi ya. Jadi matriks identitasnya adalah matriks persegi yang elemen diagonalnya bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Kita buat contohnya. Akan 1, 0, 0, 1. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, jadi dia matriks persegi 2 kali 2 ya. Kalau yang ini contohnya dia diagonal itu maksudnya ini nih, ini diagonal. Nah, ini ya. Bukan di sini ya, yang diambil diagonal sini ya, tapi diagonal yang ini yang diambil. Kita hapus ini. Oke. Nah, kemudian bisa juga nggak hanya 2 kali 2 ya, bisa juga 3 kali 3. Jadi 1, 1, 1. Jadi ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, seperti ini nih. Oke, kita hapus ini. Nah, ini nih. Nah, seperti ini. Yang lebih. Nah, artinya dia diagonalnya 1 semua. Nah, yang lainnya bernilai 0. Nah, itu yang dinamakan dengan matriks identitas. Sekarang ada lagi yang namanya matriks diagonal ya, matriks diagonal.
Nah, matrik diagonal ini adalah matrik persegi yang semua elemennya adalah 0, kecuali elemen pada diagonalnya tidak semuanya bernilai 0. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita bikin contohnya. Ya, dia matrik persegi ya, berarti bisa 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Kita ambil misalkan 3 kali 3 nih. Nah, 1, kita buat 0, negatif 2. Nah, seperti ini nih contohnya. Nah, pokoknya tidak semua elemen diagonalnya ini dia bernilai 0 ya. Ini kan elemen pada diagonalnya kan berarti ini 1, 0, negatif 2. Ya, itu maksudnya. Nah, bisa lagi misalkan biar lebih paham lagi tentang matrik diagonal, kita buat 2 kali 2, misalkan di sini 2, di sini 3, di sini 0, 0. Nah, ini maksudnya ya. Ini maksudnya matrik diagonal. Nah, seperti ini nih. Jadi diagonalnya dia tidak semuanya bernilai 0 ya. Yang penting dia tidak semuanya bernilai 0. Nah, kemudian ada lagi yang namanya matriks segitiga ya. Segitiga. Nah, matrik segitiga ini dia dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada yang namanya matrik segitiga atas ya. Kita buat aja matrik segitiga atas. Atas aja ya, maksudnya matrik segitiga atas. Nah, matrik segitiga atas ini adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Ya, contohnya seperti ini nih. Kita ambil matrik persegi yang 3 kali 3. Kita buat seperti ini. 1, 2, 1, kemudian 3, misalkan 2. Nah, di sini 0 ya. Negatif 2, 5, 0, 0, 1. Nah, seperti ini nih contohnya. Nah, dia terletak di sini maksudnya dia. Ya, segitiga itu maksudnya di sini. Nah, yang matrik persegi ya yang semua elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Nah, maksudnya seperti ini nih. Nah, ini. Jadi di bawah diagonalnya ini, nah ini diagonal, nah bawahnya ini dia bernilai 0. Ya, semuanya bernilai 0. Itu matrik segitiga atas. Kalau matrik segitiga matrik yang kedua yaitu matrik segitiga bawah. Nah, kalau matrik segitiga bawah ini kebalikannya. Jadi matrik persegi yang semua elemen di bawah di atas diagonalnya bernilai 0. Jadi kebalikannya. Kita buat contohnya seperti ini. Kita ambil matrik 3 kali 3 ya. Kita tarik ke bawah sedikit. Akan 1, 0, 0, 2, negatif 1, 0, 1, 6, 3. Nah, ini maksudnya ya, ini. Nah, ini dia semua elemen yang di atas diagonalnya ini dia bernilai 0. Jadi 0, 0, 0. Jadi kalau kita hubungkan seperti ini dia seperti segitiga ya. Jadi 0 ini ketika kita hubungkan dia akan membentuk seperti segitiga. Nah, ada lagi nih yang terakhir ya. Jadi jenis matriks yang terakhir itu ada yang namanya matriks 0. Matriks 0. Nah, matriks 0 ini adalah suatu matriks yang semua elemennya bernilai 0 ya. Semua elemen bernilai 0. Contohnya gini. Kita ambil contoh. Misalkan kita ambil matriks 2 kali 3 ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, jadi semua elemennya bernilai 0 ya. Kemudian ada lagi misalkan kita ambil 2 kali 2, 0, 0, 0, 0. Nah, maksudnya seperti ini nih, matrik 0. Jadi semua elemennya bernilai 0.